63 polisi terseret kasus Brigadir J. Tambahan 4 polisi perwira menengah Polda Metro Jaya ditahan. 4 orang sudah ditetapkan tersangka. 24 nama anggota Polri sudah ditetapkan melanggar kode etik. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua alias Brigadir J menyeret oknum polisi dari sejumlah divisi dan satuan di Polri. Terbaru, aparat kepolisian sudah memeriksa 63 polisi yang diduga melanggar etik dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Hingga Minggu 14 Agustus 2022 kemarin, ada tambah 4 polisi perwira menengah Polda Metro Jaya ditahan di tempat khusus lantaran diduga melanggar kode etik. Kemudian, hari ini Senin 15 Agustus 2022, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa sudah ada 63 polisi diperiksa kasus pembunuhan Joshua. Di antaranya ada yang dari Propos dan Brimob. Nantinya akan diputuskan siapa pelanggar etik dan siapa yang melakukan obstruction of justice atau tindakan menghalangi proses hukum. Sebelumnya, sejumlah jenderal bintang 1 Polri sudah dicopot dari jabatannya dan diperiksa kasus pelanggaran etik penanganan pembunuhan Joshua. Tak tertutup peluang nantinya justru juga tindakan pidananya. Sebagian polisi menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim. Tempat pemeriksaannya ada di Mako Brimob Kelapa II. Polisi yang terlibat itu nantinya akan diselidiki pelanggaran etik atau bisa ke arah pelanggaran pidana. Sampai saat ini dilaporkan ada 31 dari 56 polisi yang diperiksa dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP) dalam penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka diduga bersikap tidak profesional karena merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. 31 sudah terbukti melakukan pelanggaran etik karena ketidakprofesionalannya dalam olah TKP, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri Jakarta, Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022. Meski demikian, keputusan mengenai status mereka akan tetap menunggu sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri. Di sisi lain, Inspektorat Khusus Itsus saat ini juga tengah mendalami soal adanya dugaan obstruction of justice atau tindak pidana menghalangi proses hukum oleh ke-31 personel itu. Tewasnya Brigadir J, Dedi menegaskan jika ada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran pidana maka akan langsung diproses hukum. Kalau misalnya dari 31 itu terbukti ada pelanggaran pidananya dari Itsus, itu semua diserahkan penyidik. Nanti dari penyidik, Bareskrim akan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi, ujarnya. Ke-31 personel yang diduga melanggar pelanggaran etik itu berasal dari berbagai pangkat dan kesatuan. Sebanyak 11 personel saat ini ditempatkan khusus Mako Brimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prasetyo mengungkapkan 11 personil yang diduga melanggar etik terdiri dari seorang jenderal bintang 2, 2 jenderal bintang 1, 2 komisaris besar Kombes, 3 ajun komisaris besar polisi AKP, 2 komisaris polisi Kompol, dan 1 ajun komisaris polisi AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah, tegas Kapolri dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta hari Selasa 9 Agustus tahun 2022. 11 diantaranya dikirim ke Makobrimob. Berikut ini daftar pangkat dan kesatuan personel Polri yang diduga melanggar kode etik di kasus Brigadir J. Divisi Propam Polri. Perwira Tinggi Pati 3 personel. Perwira Menengah Pamen 8 personel. Perwira Pertama Pama 4 personel. Bintara 4 personel. Tamtama 2 personel. Bareskrim Polri. Perwira Menengah 1 personel. Perwira Pertama 1 personel.
Polda Metro Jaya, Pamen 4 personil, Pama 3 personil. Daftar 11 polisi yang ditempatkan di lokasi khusus yaitu Irjen Ferdi Sambo, Irjen Polisi 2 personil, Komisaris Besar Polisi Kombes 2 personil, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP 3 personil, Komisaris Polisi Kompol 2 personil, Ajun Komisaris Polisi AKP 1 personil. Dalam kasus penembakan Brigadir J, Kapolri juga mengumumkan ada total 4 tersangka, yakni 1. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo, 2. Barada Richard Eliezer, 3. Bribka RR, dan 4. KM. Adapun penembakan terhadap Brigadir J dilakukan oleh Barada E atau Richard Eliezer di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di Jakarta tanggal 8 Juli tahun 2022. Berdasarkan hasil pendalaman tim khusus, Irjen Ferdi memerintahkan Barada E untuk membunuh Brigadir J. Kejadian itu juga melibatkan ajudan lainnya, yakni Bribka Ricky Rizal atau RR dan asisten rumah tangga ART Ferdi, yakni Kuat Ma'ruf atau KM. Richard Eliezer, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf pun juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Keempat tersangka pun dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 subsidiar 338 Jungto 55 dan 56 KUHP. Ancaman hukuman dari pasal tersangka ini adalah tertinggi, yakni pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara selama 20 tahun. Berikut daftar nama 24 anggota Polri yang diduga telah melanggar kode etik sebagai berikut. 1. Brigjen Hendra Kurniawan selaku Karopaminal Divisi Propam Polri. 2. Brigjen Beni Ali selaku Karopropos Divisi Propam Polri. 3. Brigjen Agus Budiarto selaku Kapuslap 4 Bareskrim Polri. 4. Kombes Susanto selaku Kabak Gakum Biro Propos Divisi Propam Polri. 5. Kombes Agus Nurpatria selaku Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri. 6. Kombes Budi Hadi Susianto selaku Kapolres Jakarta Selatan. 7. Kombes Leonardus Simatupang selaku Pemeriksa Utama Biro Propos Divisi Propam Polri. 8. AKP Ari Cahya Nugraha selaku Kanit 1 Subdit 3 Dirtit Pidum Bareskrim Polri. 9. Kompol Cuk Putranto selaku PS Kasubin Begayu Udit Baga Ketika Rawat Prof Divisi Propam Polri. 10. Kompol Baikuni Wibowo selaku PS Kasubag Riksa Baga Ketika Rawat Prof Divisi Propam Polri. 11. AKP Irfan Widianto di Diktip Pidum Bareskrim Polri. 12. AKP Ridwan R Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. 13. AKP Rifaizal Samuel selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Jakarta Selatan. 14. Ibda Arsyad Daifa Gunawan selaku Kasubnit 1 Unit 1 Satreskrim Polres Jakarta Selatan. 15. AKBP Arif Rahman Arifin selaku Wakadaen B Biro Paminal Divisi Propam Polri. 16. Kombes Murbaini Budi Sapitono selaku Kabaretnim Divisi Propam Polri. 17. AKP Diah Chandrawati selaku Polriklop Bakrenim Divisi Propam Polri. 18. AKP Idam Faidillah selaku Pama Den A Propaminal Divisi Propam Polri. 19. Bribtu Sigit Mukti Anggono selaku Propaminal Divisi Propam Polri. 20. Ibtu Hardista Tampu Bolon selaku Pama Den A Propaminal Divisi Propam Polri. 21. Ibtu Yanuar Arifin selaku Pama Den A
Propamina Divisi Propam Polri. 2. Brigadir Firilian selaku Biro Propos Divisi Propam Polri. 23. Bribtu Firman selaku Biro Propos Divisi Propam Polri. 24. Barada Sadam selaku Bakao Divisi Propam Polri. Demikian 63 polisi terseret kasus Brigadir J dengan tambahan 4 polisi perwira menengah dari Polda Metro Jaya ditahan. 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan 24 nama anggota Polri sudah ditetapkan melanggar kode etik. Demikian tentang kasus Brigadir J yang berjalan saat ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.